Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wal hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Asari Jombang hadrati Mbah Hasbullah Mbah Bisri Syamsuri Jombang Mbah Adi Syamsul Arifin Situ Bondo Ma'sum Lasem Ki Boy Lasem hadrati Mbah Maimun Zubair Ma'la hadrati Ki As'ad Syamsul Arifin Situ Bondo wa jami' muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdullah Halim Ruhiyat Cipasung hadrati Ahmad Tengku Toha Karang Matu Bagus Bakri Sempura Buya Dimyati Banten Muhammad Busyairah Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon Ami Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jabdi Mama Syafi'i bin Bajausim wa azwadihim wa usulihim wa furu'ihim Al-jami' al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat khususan walidi wa walidati ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa walau melalui udara, bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, sebatang rokok. Tiada lain ini adalah merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih kepada KM kita Ustadz Farid Mawardi. Ada keamanan kita, keamanan kelas yaitu Laskar Begundal, Komandan Dedi dari Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Ada juga Sekjen kelas yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah yang sebentar lagi nanti siang akan menjadi wali. Ada Mas Imron R. Hashim, ya. Ada Mas Ahmad Barjanji, Bandaniji. Ada Gus Abdul Wahid Rusdi. Nah, ini Sohibu Saung Berkah. Terima kasih Gus. Kemudian juga ada saudara saya di Jatiragas ini, Dede Ilyas bersama Ibu Dokter Eva-nya ya. Terima kasih Dek. Ada Neng Ica alumni Atarbiyah. Ada Fauzan Ojan, Paru Rozi. Nah, kemudian ini ada Kang Mus. Nah, Jipidud Kang Mus. Jipidud. Ini ada senior saya, Teh Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid. Ya. Kalau tidak ada halangan besok ke Cipasung Teh ya. Haul Abah, Haul Syekhain, Haul Kiai Ilyas Ruhiyat juga. Ya. Maulana Gopur Saung. Ada Bapak Joko Mulyono, Boboko Kejo, Molotot Hejo, Tibebes Kana Koco. Nah, terima kasih. Ada Agus Ridwan ini, sahabat saya di Tangerang, Banten. Ya, besok ke Cipasung.
Hawal. Kasih tahu teman-teman di Banten ya. Nah, kita ketemu nanti di Banten. Ada Dadan Ramdhani juga ikut hadir. Semuanya ya, jemaah Facebook rahimakumullah. Semoga sehat-sehat selalu. Ngopi udud. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih semuanya ya. Maulana Gopur opung, Hanji Goni Hanjing Gopur, Kawani lapur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kemarin ya membahas masih tentang silaturahmi. Suatu ketika, mana itu yang kemarin? Oh ya ini. Ya, ada ini. Wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi wal labdulahu an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Diterima dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bi khisalin minal khair, dengan beberapa hal dari kebaikan. Apa saja wasiat Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari ini? Yang pertama, ausani alla anzura ila man huwa fauqi wa an anzura ila man huwa duni. Pertama, aku diwasiatkan oleh beliau agar aku tidak melihat orang yang di atasku, dan aku harus selalu memandang orang yang ada di bawahku. Tentu ini dalam urusan dunia. Jangan pernah melihat atau memandang orang dalam urusan dunia dan kekayaan yang ada di atas kita. Aduh, dia udah punya mobil, rumahnya juga gede. Saya kemana-mana pakai motor, itu juga motor kreditan, belum lunas. Yang nggak punya motor, masih punya sepeda, dia memandang orang yang punya motor. Duh, saya mah, tetangga saya udah punya motor, enak, kemana-mana cepat. Nah, saya goes terus. Ya orang lain sih goes, lagi musim pandemi doang. Lah kita, dari dulu kita mah goes terus, menang banyak kita ya. Nah, kekejek mulu kemana-mana. Nah, kalau setiap orang memandang orang lain dari segi dunia, harta, kekayaan dan lain sebagainya, ya, kepada yang ada di atasnya, itu tidak akan timbul rasa syukur dalam hatinya. Tidak pernah dia menerima, merasa qanaah, merasa ridho, rela terhadap bagian yang Allah berikan kepadanya. Jangan-jangan kemudian hari dia menjadi orang yang suudzon kepada Allah. Ya Allah, aku ini kok sholat tiap hari, malah sering kali ditambah tahajud, sering kali ditambah duha, tapi kok hidupku begini-begini aja. Masa orang yang sholatnya belang bentong, gak pernah duha, gak pernah tahajud, tapi hidupnya pada enak tuh. Ah, kamu gak adil ya Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau orang sudah suudzon kepada Allah, apalagi menganggap Allah tidak adil, itu yang menyebabkan kita terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Maka sekali lagi, wasiat Kangjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari ini, hendaklah
terpatri dalam hati kita bahwa jangan pernah memandang urusan dunia kepada orang yang ada di atas kita. Justru urusan dunia ini kita harus tungkul. Tahu tungkul? Harus menunduk. Alhamdulillah, saya sudah punya mobil. Walaupun mobil saya tidak sebagus mobil orang-orang yang lain, tapi lumayan tetangga saya mah. Apalagi kasihan kemana-mana pakai motor terus. Hujan kehujanan, panas kepanasan, angin keanginan. Nah, ya. Kata yang punya motor, alhamdulillah, saya masih bisa cepat kemana-mana. Perjalanan tanpa macet bisa pakai sepeda motor. Nah, tetangga saya goes terus kerjaannya. Yang punya sepeda, alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Sering kan dikatakan oleh dai sejuta umat dulu, Kiai Zainuddin MZ. Saya masih ingat nih, saya waktu itu masih SD. Saya alhamdulillah bisa pakai sepeda kemana-mana. Tetangga saya nggak punya sepeda, naik celana mulu, jalan kaki terus. Kata yang bisa jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan kok. Tetangga saya bertahun-tahun lumpuh nggak bisa kemana-mana. Kata yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana, yang masih bisa makan, bisa minum, alhamdulillah saya masih bisa hidup. Tetangga sebelah no, kemarin naik keranda no, diantarin ke pemakaman. Nah, kalau kita melihat, memandang orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia, maka akan timbul rasa syukur di dalam hati kita. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah memandang orang lain dari segi hartanya kepada orang yang ada di atas kita. Tundukkan kepala kita, lihatlah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang hidupnya jauh lebih repot daripada kita. Ya. Dalam hal ini saya jadi ingat dongeng ini Ustadz Farid. Bolehkan saya mendongeng? Ya, terima kasih keponakanku Neng Yanti Parlina di Tangerang. Ceritanya dulu zaman Orde Baru itu ya, ada pemeriksaan. Tidak boleh ada yang jualan di trotoar. Nah, tidak boleh ada yang berjualan di kaki lima di trotoar, itu nggak boleh. Ada tibum, periksa. Pokoknya yang kena sanksinya itu, maka si pedagang ini harus memasukkan dagangannya, mohon maaf, ke lubang anusnya karena bujurnya. Namanya juga dongeng. Dijajarkan semua itu. Yang pertama dipanggil tukang dukuh. Sini kamu. Kenapa kamu dagang dukuh di trotoar? Aduh Pak, saya nggak ada tempat lagi Pak. Kalau di pasar kan saya harus nyewa tempat. Ini kan gratis Pak di sini. Udah, jongkok kamu. Nungging. Buka celanamu. Nah, hukumannya harus dimasukkan si dukuh itu ke anusnya. Tapi ternyata tukang dukuh ini malah senyum, ketawa. Terbahak-bahak malah. Tanya sama tibum itu, kenapa kamu ketawa? Enggak Pak, saya inget itu aja. Teman saya itu yang dagang salak. Oh iya benar, mana tukang salak sini? Nah, jadi tukang dukuh ini malah ketawa, bukan merasa sakit, tapi melihat ingat sama penderitaan, sama derita
Ya, sama rasa sakit yang akan dialami oleh temennya yang tukang salak ini. Akhirnya tukang salak dipanggil. Sini tukang salak. Tukang salak udah gemeteran badannya. Kamu kenapa jualan di trotoar? Aduh Pak, saya nggak punya uang kalau jualan di pasar Pak. Wah, banyak alasan kamu. Ayo, sesuai dengan undang-undang, ya, sanksinya dagangan kamu harus dimasukkan ke lubang anus kamu supaya menimbulkan efek jerak. Aduh Pak, jangan Pak, sakit Pak. Nah, udah. Akhirnya dibuka celananya, disuruh nungging, dimasukkan itu salak. Begitu dimasukkan salak ke anusnya, bukan sakit dia, bukan apa namanya nangis, tapi malah ketawa terbahak. Loh, kamu kok nggak nangis, kenapa ketawa? Kata tibumnya itu. Iya Pak, saya ingat itu teman saya tukang duren Pak. Tukang duren dipanggil, sini kamu tukang duren. Nah, wah tukang duren udah gemeteran aja. Kenapa kamu dagang di trotoar? Hah? Sudah dibilang nggak boleh. Dan sanksinya kamu harus memasukkan dagangan kamu ke lubang anus kamu. Aduh Pak, mohon Pak, kalau saya tidak dagang di trotoar, bagaimana saya akan ngasih makan anak istri Pak? Tolong Pak, anak saya mau sekolah Pak, tolong Pak. Pokoknya peraturan harus ditegakkan. Buka celana kamu, buka celananya, nungging kamu, dimasukkan. Apa itu duren ke lubang anusnya. Bukan nangis, malah ketawa juga tukang duren. Wah. Kaget tibum. Loh, kenapa kamu? Malah ketawa. Emang gak sakit itu duren? Enggak Pak, saya inget aja itu teman saya. Jualan apa emang dia? Jualan bambu Pak. Jualan bambu Agustusan itu. Ya, jualan bambu merah putih Agustusan sama bendera-benderanya. Jualan umbul-umbul. Nah, jadi seperti itu. Kita ini nggak boleh memandang. Kalau kita lagi sakit misalnya, tapi sakitnya biasa, influenza, kita lihat justru saudara kita yang ada di rumah sakit lebih parah mereka, gitu. Jadi supaya timbul syukur dalam hati kita. Urusan dunia jangan pernah melihat ke atas, tapi tundukkan pandangan kita kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Sebaliknya, kalau urusan akhirat, urusan amal, urusan ibadah, harus melihat kepada orang yang ada di atas kita. Aduh, aing mah sholat belang bentong keneh wae. Tangga saya sholatnya rajin banget. Masjid, tiap hari berjamaah. Kata yang sudah sholat, aduh saya masih sholat fardu doang. Orang-orang udah sholat rawatib, sholat duha, kayaknya tahajudnya juga rajin dia. Kata yang suka tahajud, suka duha, aduh saya mah duha tahajud juga belum tentu benar, karena saya nggak pernah puasa sunat. Aduh saya pengen malamnya tahajud, siangnya puasa sunat. Kata yang malamnya tahajud, siangnya puasa sunat, saya mah baru segini, gak pernah baca Quran tiap hari. Itu tetangga saya udah tahajudnya rajin, duhanya rajin, Senin Kemisnya rajin, sidqohnya juga rajin banget ya. Terus ke anak yatim baik banget. Kata yang sudah sidqohnya baik, terus saja. Saya mah belum apa-apa, saya mah belum bisa ikhlas. Hati saya kadang-kadang ada ria dalam hati saya bukan orang yang baik, bukan. Terus selalu memandang orang yang ada di atasnya dalam urusan amal, urusan ibadah, urusan moral, urusan spiritual, ya, urusan akhirat. Begitu supaya timbul semangat kita untuk rajin ibadah. Waduh,
Ini ada Galih Ibnu Ramadan, baru bangun kayaknya. Uceng, mana si Ucup, Ceng? Sukan ka Cipasung, Cengnya, si Ucup. Mengawal junungan kamu, yaitu Bapak Haji Iskandar bin Abdul Halim bin Amang. Satu-satunya haji yang paling mabrur di dunia. Cek Ustadz Farid, duha teh doa jeung usaha. Tahajud tahu-tahu hajat terwujud. Luar biasa ya. Bang Ustadz Farid ini jago bikin apa itu namanya singkatannya ya, kepanjangannya ini luar biasa. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Kholilah di Tangerang. Terima kasih Ibu. Salam untuk Bang Ubednya ya. Ada Pesonaku. Nah, Mang One Sundanis. Ini pengurus MWCNU Lemah Abang Wadas. Ada Ahmad Futboli ya, pakai bot ini. CKM hadir. Waduh. Ada bos tahu ini dari Bandung. Deden Bejo. Aduh, besok ke Cipasung bawa tahu Bandung. Nah, spesial untuk Kang Uyan ya. Deden Bejo. Hilman Imen Miftahur Rozak. Men, aduh kumaha si ente tanyeun meme haul teh can keneh wae. Si Imen ya. Ada Haji Ujang Yusuf S AG sarjan supir ambulan gratis. Ada Wasyamsul Arifin Aang Samsul Sukabumi. Atur nuhun Aang, atur nuhun nya. Sadeu ya. Kurang absen we dah. Itu nu penting mah silaturahmina tuh, ngaji mah lah. Da teu geus bararisa ieu ngaji mah nya. Wah hen. Wah, nuhun wa kumaha wa cau muli wa. Siap wa cau muli nya. Tuh, salam cau muli wa mah pasti. Khusus kepada almarhum Amil Karna. Wah hen. Ada Abdurrahim Al-Fakir. Semuanya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini ya wasiat pertama dari Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, sahabatnya yang paling dicintainya. Yang kedua, wa ausani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Siapa itu? Wasiat Kangjeng Nabi kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, hendaknya aku mencintai orang-orang miskin. Bukan hanya cinta, tetapi dekat dengan mereka. Ini wasiat Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari juga harus kita amalkan. Ya. Biasanya orang itu, apalagi zaman sekarang, senangnya berteman sama yang punya duit supaya berbari menta, ya, sama pejabat, sama pengusaha. Seneng kalau punya teman seperti itu, seneng. Tapi jeung nu miskin mah, Korea mah aing mah. Ya, orang miskin mah pokoknya mah tong hayang boga babaturan jelema nu miskin mah. Susah. Jarang orang yang mau nemenin orang miskin. Nah, ini padahal wasiat Kangjeng Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang juga kepada kita. Hendaknya kita mencintai orang-orang miskin. Bukan hanya cinta tapi dekat. Akrab. Dikenal baik sama orang miskin. Katanya pecinta wong cilik. Nah, ini musim pilkada ini pasti semua calon mengakui bahwa saya adalah calon yang mencintai orang miskin, mencintai jompo, mencintai yatim dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan aja sesuai dengan kenyataannya. Ya, bukan hanya sedang kampanye saja, tapi ketika nanti jadi juga Allah masih ingatkan dia untuk terus mencintai fakir miskin. Wa usani an asila rahmi wa in adbarat. Wasiat yang ketiga
Kangjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah agar aku menyambungkan tali persaudaraan. Wa in adbarot, walaupun dia berpaling. Walaupun orang itu, saudara kita itu tidak mau akur dengan kita, kita tetap kalau orang Sunda bilang nyolondoh. Nah, apa itu nyolondoh? Nyolondoh itu adalah nyolondoh, ya. Keun wae ngamusuhan urang ge. Jangan hiraukan apa yang dia perbuat kepada kita. Kita tetap baik kepadanya. Misalnya kita ada masalah dengan saudara kandung atau saudara sepupu, ya. Saudara sepupu itu saudara misan. Walaupun dia yang salah, kita yang benar, umpamanya bukan subjektif, tapi secara objektif juga memang orang-orang menilai bahwa memang kita yang benar, dia yang salah. Tapi tetap kita harus berani datang kepadanya untuk terus menyambungkan. An asila rahmi wa in adbarot. Nah ini yang susahnya, wa in adbarot itu. Walaupun dia berpaling, tidak mau silaturahmi, tetap aja kita jalin silaturahmi itu. Ini susah ini. Apalagi dengan saudara. Biasanya ego kita, apalagi kita ini saudara yang lebih tua, teu bisa aing malah hancur. Kumaha ge adik kudu datang ka aing. Teu bisa aing mah amang. Alo heula nu datang ka aing. Nah, saya ini Pak D, saya ini Bu D, saya ini Pak Le, saya ini Bule. Harusnya ponaan dong yang datang sama saya. Nah ini yang repot ini. Sudah kalau ada timbul ego bahwa kita ini lebih tua daripada saudara-saudara yang lain, walaupun salah akhirnya ya jadi subjektif, merasa benar sendiri. Tolong hilangkan perasaan itu ya. Terima kasih sahabatku yang bagaikan kepompong, yaitu ajengan Syahruddin Haris atau Aki Udin. Nyolondoh itu bari ngolomoh. Waduh, borona dibaca nyolondoh nyolong ceedoh. Waduh, Haji Ujang teu beres singkatan anak ya. Alhamdulillah. Pesan aku. Jadi jangan pernah menghiraukan saudara kita mau benar atau mau akur atau enggak. Yang penting kita tidak memusuhi mereka. Sambungkan terus tali persaudaraan walaupun saudara kita menjauhi kita. Pira kue sugan aya disampeurkeun we mah unggal poe, di WA wae unggal poe mah sugan dulur teh sanajan kesel oge ka urang ngahampura kitu maksudna. Kemudian wasiat yang keempat dari Kangjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wa usani alla akhafa fillah laumata laim. Ini susah ini. Komo zaman ayeuna mah. Ya pokoknya mah kabeh ge susah we. Wasiat-wasiat dari Kangjeng Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu. Beliau yang mulia Kangjeng Nabi berwasiat kepadaku agar aku tidak takut orang yang mencemooh, henteu sieun kudu moyokan, mencaci, memaki. Karena sekarang ini di medsos banyak mazhab makiyun. Artinya orang-orang yang tukang maki-maki. Wal caciyun, orang yang tukang caci-caci. Orang yang suka caci maki, ya, biarkan. Tidak usah menghiraukan orang lain. Kalau kita benar, apa yang kita sampaikan ini benar, apa yang kita ucapkan benar, apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, se-RT, sekampung ngomongin kita, gak usah didengerin. Ya, gak usah dihiraukan. Ya, nanti juga Allah akan menolong kita dan akan membuat mereka malu. Ya. Salah satu yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah, malah menjadi walinya Allah, adalah la yalumuna laumata laim. Dalam Al-Quran itu dikatakan tidak menghiraukan cacian makian para pembenci.
Yang asal yang kita jalankan itu yakin benar, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak usah menghiraukan kiri dan kanan, sudah lurus saja. Ya, itu. Kalau kita sebagai kaum Nahdiyin, nggak usah menghiraukan ocehan orang, muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlil, ziarah kubur dan lain-lain, ya, yang sering kita amalkan sebagai tradisi orang NU, dibilang bid'ah semua, nggak usah dihiraukan, nggak usah, terus saja kita tahlil, terus saja kita yasinan, ya, kita haul, nggak usah menghiraukan mereka. Karena kalau zaman sekarang ini, ya kalau dari segi amal nih ya, mendengar omongan orang lain ya nggak bakalan bener. Karena pas saya terus-terusan gitu. Tungtuna mah orang tahlil ente ngalayanan nu kitu nggak usah diladenin dah, biarkan. Saya pernah datang ke guru bangsa kita Al-Mukarram Mbah Yai Mustafa Bisri di Rembang. Salah satu nasihat beliau kepada saya waktu itu adalah di era globalisasi, di era medsos ini yang dengan mudah orang bisa membaca, mengupload, memposting, men-share omongan orang lain, maka tidak ada jalan yang lain, cara yang lain untuk menghadapinya. Menurut Mbah Yai Mustafa Bisri hanya satu, biarkan, ya. Gak usah diladenin, biarkan saja. Karena kata beliau, mereka yang tukang caci maki, tukang fitnah itu seperti yang tukang menyebarkan berita hoax, apalagi seperti orang yang melemparkan batu ke dalam sebuah sumur zaman dulu ya, yang pakai timba itu. Semakin yang dia harapkan itu ada suara yang keluar dari dalam sumur itu. Begitu dilemparkan, plung, tong 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 tong, semakin keras suaranya, ya, pantulan dari batu itu, maka akan semakin senang dia. Makanya biarkan, seolah-olah tidak ada pantulan itu. Teng. Oh, kemana suaranya ya batu teh? Waduh, berarti sumurnya ini mah jero pisan. Nah, jadi akhirnya dia tidak mau lempar lagi. Gitu. Beda dengan yang plung, 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 semakin gede terus. Demikian juga para pencaci maki, para penyebar berita hoax. Yang mereka harapkan itu timbal baliknya. Semakin viral apa yang mereka lakukan, apa yang mereka share, kemudian orang-orang membenci dia semuanya itu, ngomongin dia di semua medsos, semakin seneng dia. Nah, itu makanya kata Mbah Yai Mus, biarkan. Ya, nggak usah diladeni. Waduh, Haji Dadang karak nolol, Haji Dani Tea, Ketua MWC Cibuaya, masih rek nganteran udang bagot aja. Aing mau wae si Haji mah. Helmi Fuad Humaidi. Nah, ya. Kemudian naon si Uceng Baso, ketoprakun, naon sih? Wah, Dwi Paras Wahyudi. Si Wahyu itu sugan teh saha ngaranna mun alus Dwi Paras Wahyudi, padahal si Wahyu. Banser Jatisari hadir ngaos Kiai. Ya, bari udud ya. Yo udud yo. Terima kasih yuk, share semuanya ya. Aki Udin ya. Abi Muhammad Haywa Al Ruslan dari Pontianak juga ikut hadir ya. Santri FB dari Pontianak. Terima kasih Abi Muhammad Haywa Al Ruslan dari Pontianak, Kalimantan Barat kalau nggak salah ya, atau Kalimantan Selatan ya, pokoknya Kalimantan lah ya. Terima kasih. Ada masih 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya, minum.
Minum dulu. Aduh. Selanjutnya wasiat Kangjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang kelima adalah wa usani an aqulal haqqa wa in kana murron. Beliau berwasiat kepadaku untuk menyampaikan kalimatul haq, menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Ya itu tadi. Ya sudah saja yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Walaupun dibully banyak orang, ya walaupun pahit adanya, tetap harus kita sampaikan. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang hak walaupun pahit. Ya. Dulu ketika belum ada orang yang teriak-teriak Pancasila, NU paling duluan. Ya, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Siapa kita? NU. Ya. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Dibully habis-habisan NU tentang NKRI, tentang Pancasila dan lain-lain. Tapi sekarang apa yang terjadi? Malah mereka yang kuar-kuar. Saya pembela Pancasila. Bari Pancasila itu apa nih? Aduh, ya jelema akhir zaman. Ampun cukup. Ya udah. Jadi makanya katakan yang hak walaupun yang hak itu pahit adanya. Ajan pahit oge, ari nu bener mah kudu diomongkeun, cukup. Itu Amiruddin Tamrin Pande. Aduh Pande, kemana we Pande? Aduh karak nolol ya Pande ya. Ada Jang Lukman. Mana si Neng na? Neng Inu nan. Ngasuh Neng Inu. Jang Lukman mah. Selanjutnya yang terakhir, wasiat Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari adalah wa usani an uksira min la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Ini riwayat hadis diriwayatkan oleh Syaikhain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis sahih, ya. Mohon maaf kalau ini hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban, tapi Ibnu Hibban mensahihkannya, ya, terhadap hadis ini. Kalau Syekhon hadis yang selanjutnya. Nah, yang terakhir wasiat Kangjeng Nabi agar banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya, seringlah kita baca ceng la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Naik mobil, pegang setir, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Naik motor, pegang gas, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwwata illa billah itu salah satu gudang, ya, dari gudang-gudangnya yang ada di surga nanti. Itu, ceng. Atau bisa sedekah, cara batur, da urang mah jelema biasa, ceng. Teu bisa nyantuni yatim, teu bisa tahajud unggal peuting, teu bisa duha unggal isuk. Nya atuh macam-macam la haula wala quwwata illa billah, ceng. Itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Terus maca sholawat sepanjang jalan urang keur mau motor teh cengnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sanajan nu ngagokan ya. Ibu-ibu anu masang sen ke kanan padahal belok ke kiri. Tah,
Urang teu ngambek. Lamun ngerem sakaligus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beda deui lamun uceng keur ngalamun bawa motorna. Lamun anu ngagokan teh pasti keluar kebun binatang semua. Anjing, babi, bagong, naon deui onta, ucing, beurit keluar kabeh karena kita tidak sedang ingat Allah. Ya. Biasakan kalau bawa kendaraan itu sambil ingat Allah terus. Saya pernah atau bukan pernah, sering kali mengantar guru saya Al-Maghfurlah Kiai Ilyas Ruhiyat waktu beliau menjadi Rais Am PBNU. Di perjalanan beliau itu subhanallah luar biasa Kiai Ilyas, gak pernah berhenti lisannya itu. Mau solawat, kalau sudah bosan solawat ganti la haula wala quwata illa billah, ganti lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya sering dengar itu. Ganti lagi kalau bosan, idza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya diam kalau beliau lagi tidur, tertidur di mobil, diam dulu, nanti kalau bangun maju lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma sholli salatan kamilah. Salat kamilah biasanya beliau itu. Nah, sebagai muridnya kita juga harus mencontoh beliau. Kiai Ilyas ini lisannya basah terus dengan zikir, dengan wirid. Yang nggak usah pakai tasbih, beliau nggak pernah bawa tasbih itu. Nggak, Kiai Ilyas nggak pernah bawa tasbih. Tapi ya gitu, gremyang weh, kalau orang Sunda bilang gremyang. Walaupun ya nggak keras, gremyang gitu, tapi ya saya dengar karena di samping beliau. Ahobochan, terima kasih ya. Laskar Begundal ngabrak Kiai, ngabrak teh nanti kabar teh. Ya, Komandan Dedi, Darja Suherman, ada Nur Wahyudin, ada Haji Wawan Hermawan. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir. Insya Allah walaupun besok saya di perjalanan di mobil, insya Allah siaran langsung tidak bakalan libur. Di mobil we lah ngaji oge nya, teket oge mau supir ieu gitu. Jailani Amir, oh nyamaran, buset ngeunah tad. Ngaji bari udud, ya gitu. Jadi kabita kuring mah mun kitu teh diomelan pamajikan. Aduh, aing mah sieun keneh ku majikan mah tad ke di surga, kayak ka di akhirat mau asup surga. Ditanya teh kunaon? Sia baheula sieun ka Allah, sieun ku aing ceuk Allah teh atawa sieun ku majikan? Sieun ku majikan Gusti. Tuh, ieu mah surga mah khusus nu sieun ku Allah. Kitu atuh tad. Udud. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereyem nilem. Ya. Jadi ada 6 wasiat dari Kangjeng Nabi kepada Abu Dzar. Pertama, jangan melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia. Yang kedua, mencintai fakir miskin dan berusaha untuk dekat, sedekat mungkin dengan mereka. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi walaupun kepada orang yang memusuhi kita. Yang keberapa itu? 1, 2, 3. Yang keempat, jangan hiraukan cacian makian orang-orang yang membenci kita. Kalau kita menjalankan semua perintah Allah. Yang kelima, ucapkan yang hak walaupun pahit adanya, sampaikan kebenaran kepada siapapun walaupun kedengarannya pahit. Yang terakhir, banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita lahir batin, hidayah dan taufik untuk selamanya bisa taat kepadanya dan meninggalkan segala maksiat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena la haula, tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan untuk melakukan semua taat, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan semua maksiat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ketemu lagi besok di jam yang sama, di akun Facebook yang sama. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-mustafa al-murtaba wabnahuma berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtaba wabnahuma wa fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Terima kasih Kang Ahmad Musta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.